Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku akan ajak kalian untuk sama-sama kita akan melihat apa yang terjadi di dunia kita ini. Nah, pernahkah kalian memperhatikan apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika? Entah siapapun yang duduk di kepresidenan negara Amerika ini ya. Apa yang dia katakan, efeknya bisa membuat dunia ini menjadi baik, bisa juga menjadikan dunia ini kocar-kacir, berantakan. Misalkan, apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika, atau apa yang dia tweet di Twitter, pengaruhnya itu bukan main besarnya. Seperti apa yang dia katakan di bulan Oktober lalu, efeknya bisa membuat pasaran kripto, uang kripto, Bitcoin jadi anjlok, berantakan. Dan efeknya banyak sekali orang yang menderita, yang ngenes. Ada yang sampai gimana ya? Bisa nggak aku bicara di sini ya? Banyak ada yang mengatakan sampai 2.000 orang itu sampai bundir itu ya, sampai mengakhiri kehidupannya. Bukan main itu. Kebenarannya sampai di mana aku nggak tahu ya. Dikatakan 2.000 orang yang bundir. Tapi kelihatannya itu hoax ya. Karena di sini aku belum mendengar dari mainstream media di TV di Amerika sini yang mengatakan seperti itu, nggak ada ya. Tapi memang terjadi, ada beberapa orang, misalkan seperti orang investor Bitcoin atau kripto dari Ukraina. Namanya siapa itu aku lupa. Aku tayangkan, kalian bisa lihat di layar kalian ya. Namanya aku lupa. Dia ditemukan dia mati di mobil Lambo, di mobil Lamborghini-nya dia. Dia dia nembak dirinya sendiri sampai meninggal. Nah, itu terjadi, itu benar terjadi sampai masuk TV, di medsos banyak juga, kalian bisa cari sendiri ya. Nah, itu katanya dia bundir, tapi bisa juga dia itu dibunuh orang atau gimana, nggak tahu ya. Karena di Ukraina ini sekarang ini kan lagi perang di kota, ibu kotanya itu terjadi di ibu kotanya Ukraina. Dia tinggal di sana itu. Kalian cari sendiri aja ya. Terus perhatikan di layar kalian itu, aku akan tampilkan klip-klip yang ada apa yang terjadi di bulan Oktober dan November ini. Sangat menyedihkan ya. Aku melihat bulan Oktober, November 2025 ini sangat gila banget. Benar-benar jadi bulan kelabu yang sangat menyedihkan dan tragis. Aku lihat portfolio merah semua. Kalian bisa lihat sendiri di layar kalian. Angka kripto itu merah semua. Terus angka di dunia saham juga efeknya merah, banyak yang merah. Aku lihat di grup-grup diskusi isinya cuman ratapan dan saling menuduh. Banyak yang nanya siapa sih biang keroknya? Siapa yang harus disalahkan di balik kehancuran pasar kripto kali ini? Mau cari kambing hitamnya, nggak ada lah. Itu semuanya salah kalian sendiri, salah mereka itu terlalu gila mau main-main kripto tanpa perhitungan.
Ya jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Karena ini lebih dalam dari sekedar satu nama atau satu perusahaan. Ini soal sesuatu yang sudah lama kita biarin tumbuh liar di halaman belakang rumah kita sendiri. Banyak orang yang ingin jadi kaya seperti mie instan. Gak ada salahnya ya untuk menjadi kaya ya. Gak ada salahnya untuk itu. Tapi Lambok yo yang tahu diri gitu loh. Akhir-akhir ini sepertinya banyak sekali orang yang tiba-tiba jadi jenius. Maksud saya, tiba-tiba jadi ahli di bidang investasi, cuman dengan modal lihat grafik hijau selama sehari aja, melihat grafik-grafik itu ya, terus dia langsung dia berani masukin semua tabungannya, dibelikan saham atau dibelikan uang kripto. Istilah kerennya itu, wah gua all in gitu, all in gitulah istilah kerennya. Mereka berani sekali ya, anak-anak muda itu ya. Aku lihat di medsos, kalian mungkin lihat ya. Mereka berani taruhan. Duitnya semua itu dimasukkan all in gitu. Belikan kripto karena ya teman-temannya main kripto gitulah kira-kira. Gila-gila itu di luar sana. Kalian ingat kan gimana rasanya setiap koin yang kamu sentuh seolah-olah menjadi emas. Nah itulah ilusinya. Kita merasakan terlalu pede ya. Wah kalau gua beli koin ini, Bitcoin, pasti akan jadi emas. Gak ada lagi yang namanya analisis fundamental. Mereka tidak membuat perhitungan, mereka hanya berimajinasi menurut aku. Sampai tidak mempunyai nalar lagi, tidak pernah menganalis. Jadi nggak ada perhitungan gitu ya. Yang ada cuma keyakinan kalau harga bakalan terus naik sampai ke bulan, naik sampai ke bulan gitu. Pikiran mereka. Tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya pikir naik gitu aja. Penyakit ini bahaya banget. Karena bikin kita lupa dengan hukum dasar investasi. Nah, dasar investasi itu resiko, ada resikonya. Kita terlalu sibuk ngitung potensi keuntungan sampai lupa kalau ada potensi kehilangan. Nah, itu loh bahayanya. Aku lihat banyak orang yang tadinya konservatif ya, yang tadinya dia sangat konservatif dengan uang, tiba-tiba dia menjadi agresif. Ada yang serakah seperti itu, tiba-tiba lupa menjadi serakah, sangat agresif. Sampai mereka itu berani ngambil utang, berani ngutang loh untuk itu. Sampai ada yang memakai tabungan dana darurat mereka. Ada. Dan dana darurat mereka itu kan disisihkan untuk keadaan darurat. Mereka itu pakai semua untuk judi. Bahkan ada yang sampai jual aset satu-satunya yang mereka miliki. Nah, sampai begitu. Sampai berani ngutang. Sampai uang darurat mereka itu dipakai. Sampai aset-asetnya itu dijual untuk all in beli kripto. Cuma buat nambahin posisi di kripto. Banyak yang seperti itu. Mereka berilusi
dan percaya ini adalah jalan pintas menuju kebebasan finansial. Wow. Jadi gila-gilaan ngadu nasibnya sampai seperti itu. Padahal yang mereka lakukan justru membangun penjara buat diri mereka, untuk diri mereka sendiri di masa depan. Mereka nggak sadar itu semua. Terlalu menghayalkan ingin menjadi kaya tiba-tiba, kaya mendadak gitu. Sampai lupa daratan ya seperti itu jadinya. Dan juga semua ini saya perhatikan juga ya. Di luaran sana akhir-akhir ini banyak orang yang membuat video atau entah itu mereka tuh membuat sendiri, hanya mau jualan atau bagaimana saya tidak tahu. Atau mungkin mereka tuh dibayar untuk itu sebagai propaganda, saya tidak tahu. Yang saya perhatikan ya, media juga punya andil. Dia mempunyai andil besar dengan judul-judul berita yang bombastis atau bombastis. Jadi dia punya itu judul-judulnya itu menarik sekali. Terus juga influencer yang pamer keuntungan jutaan dolar dalam semalam. Banyak itu, perhatikan influencer yang ada di YouTube, lihat aja sendiri. Yang kaya, yang masih muda itu, dia bilang, wow, baru umur 23, sudah jadi kaya. Kaya dalam beberapa bulan. Kaya dalam satu malam. Mereka pamerkan duitnya sudah segini. Banyak saya lihat itu. Nah, tapi memang ada yang kaya seperti itu, kaya beneran ya. Mereka memang menang, memang punya duit segitu banyak. Tapi bagi orang yang dia punya iman atau pikirannya tidak kuat, mereka itu seolah-olah gimana ya, gua juga bisa, saya juga akan kaya seperti itu dalam waktu semalam gitu ya. Maka itu mereka itu berani ngutang. Dia kira dia belikan Bitcoin seminggu bikin duit. Dia sampai bikin uang simpanannya, tabungannya untuk tabungan uang darurat itu mereka pakai sampai rumahnya digadekan. Terus akhirnya kalau jeblok gimana, nggak bisa bayar utangnya, digadekan, terus nggak bisa bayar cicilannya. Ya rumahnya hilang lah, akhirnya keleleran. Ada yang seperti itu. Nah, itulah bahayanya dengan orang yang kadang orang itu mereka percaya, memang percaya benar-benar bahwa mereka akan menang. Ada orang yang mempunyai ilusi seperti itu. Nah, juga itu ya, influencer itu yang pamer kaya, kekayaan segala macam itu ya. Semua itu sepertinya seperti bensin yang disiram ke api. Mereka ngejual mimpi aja. Mereka menjual mimpi untuk kadang orang yang tidak bisa berpikir dengan baik ya. Bisa kemakan dengan ini, dengan hal ini. Banyak orang yang menjual mimpi, influencer itu banyak yang menjual mimpi, menjual harapan. Tapi mereka tidak menjual realitas. Hanya menjual mimpi-mimpi. Oh, kamu bisa kaya, diiming-iming dengan ini segala macam itu. Banyak orang yang kemakan seperti itu. Mereka itu menunjukkan puncak gunungnya, tapi gak pernah menunjukin jurang-jurang curam yang harus dilewati buat sampai ke atas sana. Mereka tidak
menunjukkan itu bahayanya atau sulitnya, struggle-nya itu sampai mereka bisa mencapai puncak gunung itu tidak dijelaskan semua. Yang ditunjukkan hanya, oh dia punya duit banyak seperti itu ya, punya mobil mewah, rumahnya besar gitu. Nah itulah bahaya banyak orang yang imannya tidak kuat itu menjadi dia percaya bahwa dia akan bisa seperti itu tanpa perhitungan, ngutang sana ngutang sini, rumahnya digadaikan segala macam, banyak yang jeblok, akhirnya keleleran, banyak yang seperti itu. Nah inilah yang terjadi barusan ini. Apa yang terjadi di bulan Oktober dan November inilah yang terjadi. Banyak orang, bahkan orang yang kaya sekalipun, yang namanya dia ahli dalam kripto, yang jeblok kehilangan uang banyak di bulan Oktober yang lalu sampai Desember ini. Terus apa itu nasibnya kripto juga masih belum tahu gimana ke depannya ya. Nah, tapi ya aku lihat, aku sendiri juga tidak mengerti loh tentang ini ya. Aku lihat memang banyak anak-anak muda di Indonesia ini ya, yang masih muda belum umur 30 tapi duitnya sudah triliunan main kripto. Terjadi, ada yang seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang jeblok ya. Nah, ini di sini aku tidak menakut-nakuti kalian ya. Kalian boleh bermimpi, tapi ya harus tahu caranya bagaimana main kripto, main saham, semua itu bukan main-main. Orang mengatakan main saham, main kripto, tapi itu bukan main-main ya. Itu investasi, tapi banyak orang yang sudah lupa bahwa itu adalah investasi, bukan judi, jangan memakai mental judi ya. Itu kalian harus mempunyai mental investor. Jadi harus tahu cara mainnya gitu ya. Jangan langsung all in, mau ikut-ikutan all in. Mereka kaya, punya duit ya. Jadi mau all in pun juga nggak apa-apa. Kalau jatuh pun mereka masih punya duit banyak. Kalau kalian nggak punya duit banyak, uang yang kalian pakai untuk investasi itu hasil hutang, hasil jual aset itu bukan seharusnya seperti itu loh. Maka itu aku pernah bilang di video aku yang lalu ya. Aku mengatakan kalau kalian mau investasi di saham atau mau beli cryptocurrency, itu kalian harus mempunyai uang lebih yang kalian seandainya jeblok sekalipun tidak akan mengganggu kehidupan kamu dan kehidupan keluarga, anak istri kamu gitu. Jadi kalau kalian punya uang lebih untuk investasi boleh. Jangan jangan sampai ngutang, jangan sampai pakai uang darurat, jangan sampai kalian sampai menjual aset Anda yang ada. Jangan sampai itu. Kalau kalian masih menggunakan uang itu, berarti kalian belum siap untuk investasi di saham atau kripto. Tapi kalau kalian mempunyai uang lebih yang seandainya jeblok sekalipun tidak akan ngefek ke kehidupan anak istri keluarga kalian, nah itu baru boleh pakai uang seperti itu ya. Tapi ya melihat apa yang barusan terjadi ini aku gimana ya, sangat menyedihkan. Nah, aku tunjukkan kalian klip-klipnya ya ada di background video ini, kalian bisa melihat klipnya. Lihat sendiri itu klip itu aku dapat dari sosial media yang ada di YouTube, dimanapun aku
cantumkan klipnya itu. Sangat menarik sekali, sangat menarik. Kadang mereka itu keterlaluan untuk apa itu ya? Dia punya thumbnail itu bikin menarik sekali gitu. Sehingga kadang-kadang menjerumuskan menurut saya ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kalian untuk berimajinasi, untuk mempunyai keinginan untuk menjadi kaya, itu tidak ada salahnya ya, positive thinking ya. Tapi jangan sampai membabi buta, itulah yang ingin aku sampaikan di sini. Nah, aku juga akan cerita ini tentang apa ya, Karda ya. Dia dalam videonya dia cerita dulu sewaktu dia kecil di kampung dia di Bekasi sana. Nah, pernah terjadi tetangganya yang istrinya diperkosa. Rumahnya dirampok, kemudian dia diikat, dia dudukkan di kursi, diikat, nggak bisa apa-apa dia. Terus kemudian istrinya diperkosa di depan dia. Nah, nah ini menurut videonya, sewaktu istrinya diperkosa itu, dia melihat istrinya goyang-goyang keenakan gitu mungkin ya. Nah, itu yang membuat dia down sekali. Terus setelah itu terjadi, bukan hanya terjadi sekali kalau nggak salah, terjadi 2 kali. Seperti itu. Nah, sampai dia sedih sekali kan. Nah, istrinya diperkosa, ada goyang-goyang, dia lihat sendiri gimana itu ya. Akhirnya, berapa hari atau minggu kemudian, istrinya diceraikan. Aduh, saya tidak mengerti. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Kalau ini terjadi dengan kamu, bagaimana? Apakah kamu akan menceraikan istri kamu atau tidak? Saya tidak mengerti. Tapi menurut aku pribadi ya, bukan main ya, kamu sudah dirampok dengan maling ya. Terus kemudian istri kamu diperkosa. Nah, diperkosa ya goyang-goyang itu ya lumrah ya. Mungkin karena kesakitan atau gimana, saya nggak tahu. Karena yang melihat itu hanya dia sendiri. Apakah itu imajinasi dia sendiri, sehingga melihat istrinya kesakitan, dia kira istrinya keenakan. Nah, itu dia. Saya tidak tahu. Tidak, karena saya tidak mengalami, jadi saya tidak berada dalam posisi untuk menghakimi mereka itu ya. Tapi hanya saya berada di pikiran saya sendiri. Bukan main ya, kamu sudah dirampok, terus istri kamu diperkosa, terus kamu malah menceraikan istri kamu. Bukan main menurut aku. Sangat menarik menurut aku. Nah, terus juga aku melihat ini banyak ya. Yang aku lihat sudah beberapa orang ini ya. Terjadinya begini ya. Ada orang yang rumah tangganya, suami istri yang sepertinya soulmate. Jodoh mereka, mereka bahagia. Rumah tangga yang baik, yang senang. Berdua itu rukun sekali ya. Terus saya lihat, kalau satu pasangan, suami istri, kalau sudah cocok, seperti jodohnya gitu ya, mereka hidup bahagia bersama. Coba perhatikan, aku sudah memperhatikan beberapa orang. Aku kasih kamu klipnya ini juga, ini orang ini, Pak Bro ini ya. Dia dengan istrinya itu ya. Nah, perhatikan wajahnya, suami istri itu seperti orang kembar. Nah, bayangkan itu. Dan itu yang sangat menakutkan bagi saya ya. Nah, aku pikir ya, aku melihat beberapa orang loh, sudah aku perhatikan. Biasanya kalau suami istri itu sudah cocok sekali dan hidup berbahagia berdua ya, sudah kawin lama. Lama kelamaan, wajah mereka itu sepertinya anak kembar. Mirip gitu, suami istri bisa wajahnya mirip. Nah, itu adalah satu fenomena menurut aku ya. Nah, kalian perhatikan sendiri ya itu.
Kalian pernah nggak memperhatikan, dan semoga kalian bisa memperhatikan hal itu ya. Coba kalian perhatikan aja. Karena aku sudah memperhatikan kira-kira ada 4-5 orang yang aku perhatikan. Dan kedua-duanya suami istri itu mukanya plek gitu. Hampir sama. Nah, itu apa yang aku lihat ya, itu ya. Coba kalian perhatikan sendiri aja. Yang kalian lihat di background video ini adalah perkiraan nilai total Bitcoin mulai dari tahun 2011 sampai 2025. Coba bila kalian lihat grafnya ini selalu naik terus dan tidak pernah turun ya. Ya pernah turun tapi naik, nilainya bertambah terus ya. Nah, berarti ini apa ya? Kalau kalian mempunyai investasi Bitcoin dari 2011 sampai sekarang ini, nilainya sudah berlipat-lipat berapa ratus kali itu ya. Di sini saya tidak menyarankan kalian untuk beli atau jual Bitcoin ya, tidak. Ini hanya sebagai perbincangan aja, untuk dipelajari aja Bitcoin bagaimana mulainya ya, sampai saat ini harganya naik terus. Saya tidak menganjurkan Anda untuk beli. Oke. Dan kalau kalian ingin melihat videonya Karda tentang orang yang dirampok terus istrinya diperkosa itu ya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Sampai di sini dulu, terima kasih kalian sudah mengikuti video aku ini, semoga terhibur. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.